Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ulin Nuha Birrul Walidina dan Nikmatul Karimah akan mempresentasikan mengenai vokal, konsonan, bunyi kardinal, dan non-kardinal. Apa sih vokal itu? Bunyi vokal adalah bunyi-bunyi yang keluar dari alat ucap yang tidak mendapat hambatan sedikit pun, baik secara tertutup maupun adanya penyempitan di saat penuturannya. Macam-macam vokal ada 2. Yang pertama vokal pendek dan yang kedua vokal panjang. Vokal pendek atau saut qasirah. Bunyi vokal A dilambangkan dengan fathah. Posisinya terletak di atas bunyi konsonan. Contohnya dhoroba, artinya memukul. Bunyi vokal U dilambangkan dengan dhammah. Posisinya terletak di atas bunyi konsonan. Contohnya kutubun, artinya banyak buku. Bunyi vokal I dilambangkan dengan kasroh. Posisinya terletak di bawah bunyi konsonan. Contohnya min, artinya dari. Dan yang kedua, vokal panjang atau saut tawilah. Bunyi vokal A dilambangkan dengan alif. Posisinya terhubung dengan bunyi konsonan. Contohnya babun, pintu. Bunyi vokal U dilambangkan dengan wawu. Posisinya terhubung dengan bunyi konsonan. Contohnya nurun, artinya cahaya. Bunyi vokal I dilambangkan dengan ya. Posisinya terhubung dengan bunyi konsonan. Contohnya shodikun, artinya teman. Kemudian, apa sih konsonan itu? Bunyi konsonan disebut as-sawamit, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Kemudian, macam bunyi konsonan dari segi tempat artikulasi. Yang pertama, bunyi bilabial, artinya dua bibir. Bibir atas dan bibir bawah. Bibir atas bekerja sama dengan bibir bawah untuk menghambat udara yang masuk dari paru-paru. Huruf yang termasuk dalam golongan ini adalah ba, mim, dan wawu. Yang kedua, bunyi labiodental. Labio adalah bibir, dental adalah gigi. Yang dimaksud dalam keterangan ini adalah bibir bawah bekerja sama dengan gigi atas untuk menghambat udara yang masuk dari paru-paru. Huruf yang termasuk dalam golongan ini adalah fa. Yang ketiga adalah bunyi interdental. Ujung lidah bekerja sama dengan tengah-tengah gigi untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Huruf yang termasuk dalam golongan ini adalah dho, dzal, dan tha. Yang keempat, bunyi alveodental. Ujung lidah bekerja sama dengan gigi bagian atas untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Yang termasuk dalam golongan ini adalah ta, nun, to, dal, dot, dan lam. Yang kelima adalah bunyi alveolar. Ujung lidah bekerja sama dengan gusi atau menempel dengan gusi untuk menghambat udara yang masuk dari paru-paru. Yang termasuk dalam golongan ini adalah sin, ro, za, dan shot. Yang keenam adalah bunyi apikoprepalatal. Ujung lidah bekerja sama dengan langit-langit atas. Yang termasuk dalam golongan ini adalah jim dan shin.
Kemudian konsonan pelatal. Lidah bagian tengah bekerja sama dengan langit-langit keras. Huruf yang termasuk dalam golongan ini ada 1, yaitu ya. Yang selanjutnya adalah konsonan uvular. Belakang lidah bekerja sama dengan anak lidah untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Yang termasuk dalam golongan ini adalah qaf. Kemudian konsonan laringal. Laring artinya tenggorokan. Huruf yang termasuk dalam golongan ini adalah ain dan ha. Kemudian yang terakhir adalah konsonan glotal. Pita suara kanan bekerja sama dengan pita suara kiri untuk menghambat udara yang masuk dari paru-paru. Huruf yang termasuk dalam golongan ini adalah hamzah dan ha. Jadi, pita suara kanan dan pita suara kiri bekerja sama. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu tentang bunyi kardinal dan bunyi non-kardinal. Bunyi kardinal adalah bunyi utama, bunyi ideal, atau bunyi yang seharusnya bisa disebut bunyi vokal. Bunyi non-kardinal adalah bunyi yang mengikuti bunyi kardinal yang disebut juga konsonan, dan biasanya tanda bunyi non-kardinal dituliskan di atas dengan simbol kecil atau disebut juga bunyi pengiring yang muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Adapun beberapa proses bunyi untuk non-kardinal yaitu 1. Aspirasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara yang keluar lewat mulut terlalu keras sehingga terdengar bunyi sertaan H yang dilambangkan dengan H kecil di atas dalam bunyi kardinal, contohnya dak dik duk. Yang kedua, non-kontigu, yaitu bunyi ini ada dalam bahasa Arab, dibacanya seperti kolkolah, yaitu penambahan bunyi yang disimbolkan dengan sama dengan. Dalam bunyi kardinal, contohnya adalah hebat, yang seperti ada pantulan suara. Yang ketiga, palatalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara lidah tengah dinaikkan mendekati langit-langit keras, atau disebut palatum, yang menghasilkan bunyi sertaan Y, contohnya kata dia menjadi dia. Yang keempat, labialisasi, yaitu penambahan bunyi di labial, bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara kedua bibir dibulatkan dan disempitkan segera atau ketika bunyi utama diucapkan, sehingga membuat huruf semivokal W. Contohnya suara berubah menjadi suara. Yang kelima, vokalisasi, yaitu penambahan bunyi pada bunyi non-kardinal yang dilambangkan dengan huruf 6 terbalik atau E. Contohnya dalam kata sastra menjadi sastera dan mas menjadi emas. Nomor 6, nasalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara memberikan kesempatan arus udara melalui rongga hidung sebelum atau saat bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertaan yang terjadi pada konsonan hambatan suara yang dilambangkan dengan liuk di atas, contoh dalam kata saat. Ketujuh, glotalisasi, yaitu penambahan bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sesudah bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi jeda yang disimbolkan dengan tanda tanya, sehingga ucapannya menjadi soal. Dalam kata soal itu ada jeda di antara huruf O dan A. Yang terakhir yaitu retrofleksi, yaitu penambahan bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara lidah ditarik ke belakang,
segera atau ketika bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertaan R, contohnya kertas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.